Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI, khususnya BKS 4C kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi counseling behavioral. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Nama saya Ginta Devaneta dan ditemani oleh 4 rekan saya yaitu Saya Irma Fatkuriski. Saya Fatima Azara. Saya Jehan Nawal. Dan saya Ajeng Dwi Saputri. Karena kami semua sudah saling kenal, yuk mari kita membahas materinya lebih lanjut. Untuk yang pertama yaitu mengenai pandangan konseling behavioral yang akan dibahas oleh Saudari Irma. Pandangan konseling behavioral. Teori belajar behavioral merupakan teori yang didasarkan pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Behavioral memfokuskan diri pada sebuah pola perilaku baru yang diulangi sampai perilaku tersebut menjadi otomatis atau membudaya. Selanjutnya, perkembangan kepribadian konseling behavioral. Hakikat kepribadian menurut pendekatan behavioral adalah tingkah laku. Selanjutnya, diasumsikan bahwa tingkah laku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya, yang berupa interaksi individu dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu tujuan dan teknik konseling. Tujuan konseling behavioral berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseli, yang diantaranya menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar, penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif, memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari, membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif, dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. Teknik-teknik ya ini meliputi yang pertama, desensitiasi sistematik adalah teknik yang paling sering digunakan. Teknik ini diarahkan kepada klien untuk menampilkan respons yang tidak konsisten dengan kecemasan. Desensitisasi sistematik melibatkan teknik relaksasi di mana klien diminta untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan sampai titik di mana klien tidak merasa cemas. Yang kedua, pelatihan asertivitas. Teknik ini mengajarkan klien untuk membedakan tingkah laku agresif, pasif, dan asertif. Prosedur yang digunakan adalah permainan peran. Teknik ini dapat membantu klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan atau menegaskan diri di hadapan orang lain. Yang ketiga, time out merupakan teknik aversif yang sangat ringan. Apabila tingkah laku yang tidak diharapkan muncul, maka klien akan dipisahkan dari penguatan positif. Time out akan lebih efektif. Nah, lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai peranan konselor. Nah, apa aja sih? Nah, jadi di sini konselor ini berperan sebagai aktif dan direktif. Apa sih maksudnya aktif dan direktif itu? Nah, aktif ini maksudnya untuk melakukan intervensi dan membawa konseli dalam perubahan perilaku yang diharapkan. Nah, sedangkan untuk direktif ini dimaknai sebagai upaya konselor untuk memberikan arahan secara langsung kepada konseli. Ya, selanjutnya kelebihan dan kekurangan konseling behavioral. Kelebihannya, 1. Pembuatan tujuan terapi antara konselor dan konseli di awal konseli dan itu dijadikan acuan keberhasilan proses terapi. Kedua, memiliki berbagai macam teknik konseling yang teruji dan selalu diperbaharui. Ketiga, waktu konseling relatif singkat. Keempat, kolaborasi yang baik antara konselor dan konseli dalam menetapkan tujuan dan pemilihan teknik. Selanjutnya kelemahan. 1. Dapat mengubah perilaku, tetapi tidak mengubah perasaan. Kedua, mengabaikan faktor relasional penting dalam terapi. 3. Tidak memberikan wawasan. Keempat, mengobati gejala dan bukan penyebab. Kelima, melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor.